Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rajudin Mansur. Kali ini kita akan membahas salah satu materi pembelajaran kelas 9 pada bab terakhir, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Oke, di pertemuan pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung dengan tepat. Oke, kita masuk di materinya. Yang pertama, pengertian bangun ruang sisi lengkung. Jadi bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki selimut. Jadi intinya di sini adalah dia adalah bangun ruang, memiliki ruangan di dalamnya, kemudian memiliki selimut, kemudian memiliki bagian-bagian yang berupa lengkungan. Makanya disebut dengan bangun ruang sisi lengkung karena dia memiliki bagian-bagian yang berupa lengkungan. Oke, yang kedua, kita masuk di jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, tabung. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang tabung. Jadi tabung sendiri adalah salah satu jenis bangun ruang sisi lengkung yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kaleng, berbagai produk seperti kaleng susu, kaleng minuman adalah salah satu benda yang berbentuk tabung. Oke, selanjutnya kita masuk di luas tabung. Oke, kita perhatikan bahwa tabung ini adalah gambar salah satu benda yang berbentuk tabung ya. Ini salah satu koreksi tabung. Tabung ini ketika kita buka jaring-jaringnya, maka bagian atasnya itu dia berbentuk lingkaran, kemudian bagian bawahnya juga berbentuk lingkaran, sementara selimutnya kita buka, maka dia berbentuk persegi panjang. Nah, maka jaring-jaringnya seperti ini. Jadi luas tabung sendiri, kalau kita ingin mencari luas tabung, maka kita tinggal menjumlahkan luas dari persegi panjang yang merupakan selimut tabung. Tingginya di sini adalah tinggi tabung. Kemudian tinggi di sini adalah lebarnya ya, kalau persegi panjang lebarnya. Kemudian panjangnya ini, panjang dari persegi panjang itu adalah keliling dari lingkaran alas atau lingkaran tutup. Kemudian ditambahkan dengan luas tutupnya, yaitu berbentuk lingkaran. Kemudian selanjutnya ditambah dengan luas alasnya. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian sementara luas lingkaran pertama di sini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah alasnya. Rumusnya adalah VR pangkat 2. Kemudian luas lingkaran kedua adalah VR pangkat 2. Jadi ini jari-jarinya sama ya. Oke, selanjutnya kita bisa tuliskan bahwa luas tabung adalah luas persegi panjang ditambah luas lingkaran pertama ditambah luas lingkaran kedua. Oke, di sini lingkaran kedua ya. Oke, kita rubah dulu. Sini. Oke, lingkaran kedua. Oke, sehingga luas tabung sama dengan luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Kemudian luas lingkaran pertama, rumusnya adalah VR pangkat 2. Luas lingkaran yang kedua adalah VR pangkat 2. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan panjang dari persegi panjang di atas, maka terlihat bahwa panjang tersebut adalah keliling dari alas tabung yang berbentuk lingkaran. Oke, yang tadi ya, yang ini, bahwa panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran. Oke, dia adalah keliling lingkaran, sehingga panjang persegi panjang di sini adalah 2πr. Ini rumus dari keliling dari lingkaran. Ini pelajaran kelas 8 ya. Oke, selanjutnya lebar persegi panjang adalah tinggi dari tabung. Jadi lebarnya ini adalah tinggi dari tabung. Sehingga lebar persegi panjang itu adalah T atau tinggi tabung. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Bahwa luas tabung sama dengan panjang kali lebar ditambah PR pangkat 2 ditambah PR pangkat 2. Oke, selanjutnya luas tabung sama dengan panjangnya tadi adalah 2πr, kemudian lebarnya adalah tingginya. Jadi sini 2πr kali tinggi, kemudian ditambah PR pangkat 2 ditambah PR pangkat 2. 2πr kali T ini bisa kita tuliskan menjadi 2πrt. Selanjutnya VR pangkat 2 ditambah VR pangkat 2. Ini penjumlahan suku yang sejenis.
Jadi VR pangkat 2 ditambah VR pangkat 2 hasilnya adalah 2 VR pangkat 2. Ini 2 VR pangkat 2. Nah, selanjutnya kita bisa faktorkan. Kita bisa faktorkan ini dengan mengeluarkan 2 VR. Jadi di sini masing-masing ada 2 VR. Jadi kita keluarkan 2 VR, kemudian buka kurung di sini kita tuliskan T ditambah dengan R. Atau kadang T sama R-nya kita balik sehingga luas tabung sama dengan 2 VR dikali R tambah T. Oke, keterangannya V itu adalah nilainya 3,14 atau V sama dengan 22/7. Pi 3,14 ini kita pakai, jadi nilainya kita pakai ketika pengalinya itu bukan kelipatan 7. Jadi pengalinya bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14. Sementara Pi 22/7 kita pakai ketika pengalinya itu adalah kelipatan 7. Ini untuk memudahkan saja ya. Oke, selanjutnya R itu adalah jari-jari lingkaran alas. Kemudian T itu adalah tinggi tabung. Oke, kita masuk di contoh soal. Contoh soalnya sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas tabung tersebut. Oke, jadi di sini yang diketahui adalah jari-jarinya, kemudian tingginya. Pertanyaannya adalah luas tabung. Oke, di sini diketahui bahwa R itu jari-jari adalah 7 cm. Kemudian tingginya, tingginya adalah 10 cm. Ditanyakan itu adalah luasnya tabung. Penyelesaian, luas tabung rumusnya adalah 2 VR dikali R tambah T. Ini rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya, luas tabung sama dengan 2. Ini kita tuliskan 2. Pi di sini kita pakai 22/7. Kenapa kita pakai 22/7? Karena R-nya di sini adalah 7. 7 ini adalah kelipatan 7 ya. Sehingga kita pakai 22/7. Kemudian selanjutnya buka kurung, ini artinya kali. R-nya adalah 7 ditambah T-nya adalah 10. Oke, selanjutnya ketika menjumpai bentuk seperti ini, yang harus kita lakukan pertama adalah mengerjakan yang ada di dalam kurung ini. Jadi ini 7 tambah 10. Oke. Oke, 7 tambah 10. Oke. Kita hapus dulu ya. Oke. 7 tambah 10 itu 17. Oke, jadi di sini 2 kali 22/7 kali 7 kali dengan 17. Nah, ini tadi tujuan kita menggunakan 22/7 karena 7 kita bagi dengan 7 hasilnya adalah 1. Nah, ketika kita misalnya gunakan 3,14, maka 3,14 itu kita agak sulit mengalikannya dengan 2, agak sulit juga mengalikannya dengan 7. Tapi ketika kita pakai 22/7, maka ini 7 bagi 7 ini hasilnya adalah 1. Sehingga 7-nya hilang, pernya per di bawah ini hilang, kemudian 7-nya ini juga hilang. Tersisa adalah 1. Oke, selanjutnya 2 kali 22 dikali 17. Jadi satunya ini kita anggap hilang saja ya, karena dia itu bersifat identitas ketika kita mengalikannya dengan 1. Oke, selanjutnya 2 kali 22 44 kali 17 hasilnya adalah 948. Ini adalah luas dari tabung tersebut. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut di volume tabung. Oke. Untuk mendapatkan rumus volume tabung, kita perhatikan dulu gambar prisma ini ya. Prisma yang pertama adalah prisma segi 4. Jadi alasnya itu dia berbentuk segi 4, persegi ya. Kemudian selanjutnya ini prisma segi 6. Di alasnya berbentuk segi 6. Selanjutnya prisma segi banyak. Oke. Prisma segi banyak. Ini sudah kelihatan bahwa dia mirip dengan lingkaran. Dia sudah mirip dengan tabung. Sehingga ketika segi alasnya itu diperbanyak sampai jumlah sisinya itu adalah n, banyak sekali, maka dia alasnya berbentuk lingkaran sehingga dia berbentuk tabung. Sehingga ada kesamaan di sini antara volume dari prisma dengan volume dari tabung, di mana kita ketahui bahwa rumus dari volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Sehingga rumus dari volume tabung adalah luas alas
alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya VR pangkat 2, kemudian dikali dengan tinggi yaitu T, maka rumusnya adalah VR pangkat 2 kali T atau VR pangkat 2 T. Oke, kita masuk di contoh soalnya ya, agar lebih mudah. Contoh soalnya, sebuah tabung dengan jari-jari 10 cm, kemudian tingginya 20 cm. Pertanyaannya, tentukan volume tabung tersebut. Yang pertama diketahui jari-jarinya adalah 10, kemudian tinggi dari tabung itu 20 cm. Pertanyaannya adalah volume. Oke, rumus volume sebagaimana yang sudah kita dapatkan tadi, V sama dengan VR pangkat 2 kali T. Oke, selanjutnya V sama dengan 3,14. Pi-nya kita ganti dengan 3,14. Kenapa kita pakai 3,14? Karena pengalinya ini bukan kelipatan 7. 10 itu bukan kelipatan 7. Maka kita pakai 3,14. Oke. Kali R. R di sini adalah 10. Jadi ada pangkat 2-nya, maka 10-nya pangkat 2. Dikali dengan T. T-nya di sini adalah 20. Oke, selanjutnya, ingat kalau dapat bentuk seperti ini, ada pemangkatan, kita kerja terlebih dahulu pemangkatannya. Jadi ini 10 pangkat 2, 10 kali 10 ya, bukan 10 kali 2. Oke, 10 kali 10 hasilnya adalah 100. Selanjutnya 3,14 dikali 100. Ingat ini ada 2 angka di belakang koma, kemudian di sini ada 2 angka 0. Maka kita hilangkan komanya, dia 2 angka di belakang koma ini hilang. Komanya maksudnya hilang ya. Kemudian digantikan hilangnya 2 angka 0 pada angka 100. Sehingga 3,14 kali 100 hasilnya adalah 314. Kemudian dikali dengan 20. Oke, selanjutnya 314 dikali dengan 20 hasilnya adalah 628. Sehingga volume dari tabung tersebut adalah 6280 cm pangkat 3. Oke, itulah pembahasan singkat kita terkait rumus luas dan volume dari sebuah tabung. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada bangun ruang yang kedua, yaitu kerucut. Sekian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.